Ya, saudara, memang berbeda dengan pilkada sebelumnya. Pilkada kali ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19 dan ini memang kemudian mengundang kerumunan massa saat berkampanye dilarang. Dan untuk pertama kalinya mungkin calon kepala daerah akan diminta untuk menggunakan lebih banyak sistem daring saat berkampanye untuk bertemu dengan para konstituennya dan meraih simpati dari publik yang bukan simpatisannya begitu. Siapkah para calon? Dan bagaimana kemudian strategi-strategi para calon kepala daerah untuk menarik suara pemilih. Pagi ini kita akan mencoba membahasnya dengan sejumlah narasumber. Kita akan ke Depok yang dekat dengan Jakarta melalui daring semuanya. Di antaranya ada Mas Imam Budi Hartono, calon wakil wali kota Depok, dan juga ada Adi Praitno, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat pagi Mas Imam dan juga Mas Adi, apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, kita bergabungnya jauh ya. Biasanya kan mampir nih ke studio Sapa. Iya Mas Bayu, ini gara-gara corona jadi begini. Betul. Kita aja jadi jauh ya. Gimana nih pilkada? Ya. Sebentar lagi juga akan bergabung bersama kita Pak Pradi Supriyatna, calon wali kota Depok, Jawa Barat. Tapi sudah berjanji, mudah-mudahan nanti beberapa waktu ke depan akan bisa bergabung. Mas Imam dulu, bagaimana tanggapannya? Ini bukan pilkada yang seperti biasa nih Mas Imam. Apa yang kemudian sudah disiapkan oleh tim sukses kemudian untuk kampanye yang cukup panjang kali ini, Mas Imam? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Mas Bayu, Mas Adi semuanya sehat dan juga seluruh warga Depok sehat semua. Ya, mulai kampanye nih ya, udah menyapanya Depok terus. Iya. Oke, lanjut. Ya, terkait masalah kampanye di masa COVID-19 ini, memang kami pasangan Muhammad Idris dan Imam Budi Hartono nomor 2 ini mempunyai tema ya, tema pilkada sehat, warga sehat. Jadi kita punya tema itu, mudah-mudahan apa yang kita lakukan sejalan dengan tema yang kita jalankan dan sesuai dengan anjuran dari penyelenggara pemilu dan Satgas COVID-19 juga. Ya. Sehingga kami dalam menjadwal kampanye ini sangat hati-hati sehingga tidak terjadi akan terjadi penularan COVID-19. Terutama anjuran yang minimal pertama adalah tentang memakai masker, itu pasti. Yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan juga jumlahnya kami batasi. Mungkin kami membatasi maksimal kalau memang dari aturan 50 ya kami hanya 20 saja sehingga memperkecil dari pengumpulan massa di satu tempat. Oke, ya Mas Imam dan juga Mas Adi, kita langsung sapa Pak Pradi Supriyatna, calon wali kota Depok untuk nomor urut 1 nih. Pak Pradi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, terima kasih waktunya. Ada sahabat saya itu Pak Imam. Saya senang nih kalau Pak Pradi sama Pak Imam rame-rame kita kumpul di sini ya. Siap Mas Bayu. Mas Bayu, Pak Imam itu teman bermain saya. Oh begitu, serius nih ya. Serius. Ya, bermain sampai bermain di era demokrasi juga sekarang bermain ya. Ya, itulah senangnya Depok kan. Siapapun yang memenangkan nanti pilkada, ini semuanya teman dan mudah-mudahan situasi ini akan terus berlanjut. Pak Pradi, kita tuh lagi ngobrolin kan ya aturan untuk kampanye ini kan sangat berbeda begitu. Ketat betul untuk protokol kesehatannya. Bisa nggak menerapkan ini semua selama masa kampanye yang cukup panjang nanti? Apa saja yang udah ada di benaknya Pak Pradi dan tim gitu? Bagaimana nih nyampein semua visi misi supaya sampai ke mereka dengan benar? Silakan. Ya, Mas Bayu, terima kasih saya dikasih kesempatan di televisi ini. Ya. Di pagi ini, pemirsa semua, bahwa memang di era pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau kita harus beradaptasi ya dengan kondisi ini, terutama mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam, SOP medik ini kita jalankan. Cuman persoalannya adalah bagaimana kita mensosialisasikan dalam
visi misi kami, menyampaikan visi misi atau sosialisasi ke masyarakat. Saya sudah mengalami situasi normal ya sebelum ini di 2015 ketika saya dengan Pak Wali Kota saat ini. Yang saat itu memang ratusan bahkan bisa ribuan kita menghadirkan massa atau masyarakat mendukung kami. Cuma di era ini itu mustahil kami lakukan. Betul. Yang pertama kami sayang dengan warga masyarakat kami. Yang kedua kami juga ingin segera berakhir kondisi ini, kondisi pandemi COVID ini. Nah kami dengan tim mensiasati terkait dengan kondisi ini. Yang pertama adalah tadi SOP yang secara umum menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak. Nah yang kedua dalam pertemuan-pertemuan ya pastinya kami gunakan teknologi dengan virtual semacam ini. Ya kedua kami juga masih bisa menghadirkan masyarakat dengan aturan yang diberikan oleh KPU dan Medik, yang termasuk edaran yang sudah dibuatkan oleh Mendagri. Ya kami batasi jumlah yang hadir ke kami dengan persyaratan yang mohon maaf ini sangat ketat di kami. Mungkin per kelurahan bisa saya hadirkan 10 maksimal 20 orang di kediaman kami. Nah, dengan syarat mereka harus mohon maaf sebelum ketemu harus rapid test dulu. Ya. Pertemuan tidak bisa berlama-lama. Paling lama kami lakukan 15-20 menit. Jadi ini ya upaya-upaya yang kami lakukan dalam menjaga dan jangan sampai timbul klaster-klaster baru. Yang berikut kami sebarkan melalui media sosial, entah itu melalui Facebook, melalui Instagram, terkait dengan gagasan dan konsep-konsep kami untuk Kota Depok 5 tahun ke depan. Terbayang Pak Pradi. Nanti kita bahas ya, tentu ada loncat-loncatnya antara bagaimana menyampaikan visi misi ini efektif atau tidak begitu, dengan kemudian orang masih khawatir dengan Mas Imam dan juga Pak Pradi, para pendukung die-hard fans-nya, die-hard pendukungnya Mas Imam sama Pak Pradi ini pada bisa menahan diri nggak gitu nantinya kan? Nah hal semacam ini yang saya mau tanya sama Mas Adi. Mas Adi, bisa efektif nggak sih ini? Masyarakat bisa dapat nggak sih apa yang ingin dilakukan oleh timnya Mas Imam dengan Pak Idris begitu berpasangan, Pak Pradi juga dengan Ibu Afifah nih, bisa nyampe nggak? Saya ini agak khawatir begitu, ini nggak nyampe maksimal, Mas Adi. Saya amini Mas Bayu aja. Nah pertama begini Mas Bayu, bahwa pilkada di tengah pandemi ini tentu tidak sangat ideal. Ibarat judul sebuah sinetron, ini pilkada yang tidak dirindukan lah kira-kira. Kan biasanya orang menyambut pesta demokrasi 5 tahunan itu penuh pesta pora, bahagia gitu ya, dan lain-lain. Ini justru pestanya dilaksanakan dengan suasana hati yang tidak bahagia. Takut, ancaman, tidak boleh berkerumun. Karena esensi dari pilkada itu berkerumun. Ada pesta pora, ada huru-hara, dan lain-lain ya. Nah ini yang kemudian menurut saya dalam esensi demokrasi, dengan aturan-aturan yang begitu ketat. Pertama memang tentu penyampaian visi misi yang cukup ideal tidak akan sampai. Kampanye melalui media online itu tentu tidak efektif. Jangankan penyampaian visi misi gitu ya. Orang kuliah aja itu banyak yang nggak dengarkan, mahasiswa dan nggak ngerti. Apalagi masyarakat itu dipaksa untuk mengetahui sesuatu hal yang sebenarnya tidak terlampau familiar mereka dengar selama ini dari visi-visi kandidat. Maka paling mungkin sebenarnya yang bisa dilakukan dari kampanye di luar yang dari menurut saya hampir 60% tidak terlampau efektif adalah tim sukses gitu ya, terus juru bicara dan lain-lainnya itu mendatangi rumah masyarakat yang disebut dengan door-to-door campaign. Sampaikan visi misinya di situ melalui para jubir, para relawan dan tim sukses. Ini strategi yang paling mungkin bisa dilakukan. Satu, bisa meminimalisir kerumunan. Yang kedua, bisa cuma head to head, door to door. Dia ketemu orang, 1, 2, 4 gitu.
kemudian dia bisa menyampaikan apa yang kemudian akan dilakukan oleh para jagoan mereka. Ya, tapi Tentu dengan para standar jubir yang keliling door to door ini harus mumpuni, mengerti program dan saya pikir mereka sudah layaknya seperti calon wali kota dan calon wakil wali kotanya gitu. Kira-kira ini kan mereka harus menjawab langsung karena kan siapa lagi yang bisa melakukan itu dalam masa kampanye yang memang cukup panjang, tapi toh tidak akan terlalu banyak waktu sebenarnya untuk menyampaikan visi misi. Begitu Mas Adi ya? Tentu saja tim sukses, jubir, para relawan ini bukan pemain cabutan ya, bukan pemain tarkam yang cuma direkrut sehari 2 hari menyebarkan flyer dan pamflet. Tapi dia menguasai secara utuh visi misi kandidat yang diusung. Itu penting sebenarnya bahwa relawan ini bukan IO yang based on economic oriented ataupun hanya ya hitam putih di atas kertas dengan janji kerja mereka. Tapi yang paling penting adalah bahwa para jubir, para relawan dan seterusnya ini menyelami kedalaman hati apa yang diinginkan oleh para kandidat. 71 hari saya kira, 71 hari saya kira Mas Bayu, ini masih bisa kekejar semua rumah yang ada di Depok. Saya kira dengan relawan 200, 400, bahkan ribuan bisa menyasar rumah orang. Satu persatu lebih efektif, bisa menghindari kerumunan, dan tentu ini bisa bisa melahirkan satu pola komunikasi yang sejauh ini memang dielkan oleh orang. Karena justru sebelum pandemi begini, model komunikasi politik antara elit kan cuma dikumpulkan di satu tempat. Artinya rakyat dimobilisasi pada satu titik tertentu. Menyampaikan orasi misi dari panggung yang berjauhan dengan para pemilih. Saatnya sekarang momentum pilkada ini di tengah pandemi membuat para tim sukses dan para calon ini berkenalan secara langsung dengan para pemilihnya. Oke. Tahan di situ dulu Mas Adi. Sekarang saya mau ke Pak Pradi dulu, baru nanti ke Mas Imam. Hal semacam yang tadi disampaikan Mas Adi masuk dalam bagian rencana kampanye, Pak Pradi? Betul Mas Bayu. Jadi siap nggak nih para jubirnya yang nanti akan keliling? Tapi jangan cuma membagi-bagi sesuatu. Saya khawatir nih bagi sembako dan lain-lain. Memang dibutuhkan sih, tapi visi misinya nyampe juga nggak Pak Pradi? Ya menarik Mas Bayu, bahwa memang pola ini juga masuk di dalam rencana dan giat kami. Kebetulan kami koalisinya cukup besar ini. Betul. Sehingga saya pahami bahwa masing-masing teman-teman koalisi yang bergabung pada kami ini pastinya sudah punya, mohon maaf Mas Adi, umumnya mereka sudah punya kantong-kantong suara yang pasti. Jadi hanya tinggal penekanan saja. Nah, yang menjadi titik sasar kami adalah persentase 2015 masyarakat yang tidak memilih alias golput. Nah, ini cerukan cukup besar di kami. Nah, inilah yang coba kami ambil simpati dengan pola yang disampaikan Mas Adi tadi. Kami berkunjung dan tentunya kami laksanakan. Nah, kejadian terlihat pada saat kami sempat diingatkan juga oleh Pak Mendagri pada saat mendaftar di KPU. Kami sudah mengikuti arahan dan aturan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh KPU saat itu. Kami sudah batasi dengan memberikan ID card bagi yang hadir ke KPU untuk menemani mendaftar saat itu. Namun ketika kami berjalan di menuju kantor KPU, masyarakat melihat akhirnya mereka berduyun-duyun ikut. Akhirnya menjadi persoalan dan ini menjadi catatan kami bahwa begitu antusias masyarakat terhadap perhelatan pemilu kada di kota kami. Maka pada saat pengambilan nomor ini beberapa waktu lalu, kami tegaskan seluruh teman-teman partai pengusung dan simpatisan, kami tidak ikut sertakan. Jadi kami hanya datang dengan 9 orang saja ke sana. Nah, ini maka betapa pentingnya memberikan pemahaman juga kepada masyarakat, termasuk dan yang kami pikirkan pada saat
tanggal 9 Desember, kami punya 4.000 lebih TPS di Kota Depok. Kami punya DPT 1,2 juta orang DPT di Depok ini. Nah, kami usulkan kepada KPU bagaimana mensiasati TPS ini diberikan waktu kepada masyarakat dari nomor urut. Katakanlah satu TPS jadi ada 400 pemilih. Nah, dari 400 pemilih ini undangannya bisa saja diberikan nomornya urut bertahap jamnya. Nah, baik, misalnya mulai jam. Pak Pradi, ditahan dulu. Nanti kita sampai ke soal ke TPS dan lain-lain begitu. Mudah-mudahan kalau waktunya cukup. Tapi saya sedang mencoba membayangkan kampanye di Depok nih sekarang. Nah, kalau tadi Mas Adi Prayitno mengatakan door to door lah, supaya masyarakat yang sekarang biasanya disuruh datang ke lapangan gitu, sekarang mereka yang didatangi. Nah, ini juga Mas Imam juga terpikirkan tadi langsung digarisbawahi itu. Tampaknya memang udah cywar juga nih dari Pak Pradi. Kalau kami kan koalisinya banyak, jadi banyak orang katanya. Oke, kalau gitu Mas Imam yang nggak banyak begitu, tapi mampu juga nggak melakukan door to door. Karena kalau nggak begitu kata Mas Adi, kurang efektif tuh pesan-pesannya sampai. Mas Imam. Iya, Mas Bayu. Kalau untuk door to door itu jagonya PKS. Wah, gitu ya. Nggak soal koalisi banyak ini ya. Oke, iya, Depok dan PKS. Oke lah. Iya, betul. Kami insya Allah teruji lah kalau masalah door to door. Apa yang disampaikan Mas Adi itu sudah kami laksanakan sudah 3 kali pemilu ya. Dan sekarang di Pilkada insya Allah pasukan PKS dan ditambah koalisi tambahan juga akan memperbesar dari pasukan door to door ini. Direct selling kalau istilah PKS direct selling ya, langsung kepada warga. Tapi nggak itu aja Mas Bayu, bahwa kami sudah survei, jadi hasil surveinya kami sudah tahu harus seperti apa menjalankan strategi pemenangan. Insya Allah teman-teman ini nggak bisa diungkapkan di sini karena ini rahasia dari strategi pemenangan. Ya, kalau bocorannya ya door to door dengan pasukan yang selama ini sudah kami lakukan. Tapi hal lain yang kami sedang buat strateginya merupakan hal itulah. Pemetaan sudah selesai sampai tingkat TPS. Ya, oke. Nah, Mas Adi sedikit ya. Tadi kan Pak Pradi juga bilang waktu mau mendaftar saja begitu, masa kemudian pada ikut nimbrung pada semua kalau ada rombongan-rombongan semacam itu atau keramaian. Saya mau ke Mas Adi dulu deh, bagaimana kemudian, kan kalau dengar Pak Pradi sama Mas Imam pagi hari ini, rasanya semua udah siap untuk tidak melakukan pelanggaran, gitu kan Mas Adi. Tapi kan nggak begitu kenyataannya, nggak gampang. Nah bagaimana kita berharap pada semua pasangan calon di seluruh Indonesia ini nggak cuma pada janji-janjinya saja, tapi benar-benar bisa menerapkannya. Kira-kira seperti apa? Di Medan, wah itu kita udah larang, tapi animonya kayak begitu. Malah kemudian nyalahin dinas kesehatan lagi. Semacam itu, saya khawatir kita dengar terus di setiap daerah nanti. Mas Adi. Kalau saya melihatnya 2 hal. Satu dari sisi pengawasan Bawaslu ya. Jadi jangan pernah main-main lagi dengan sisi pengawasan. Kita kan selama ini melihat kinerja Bawaslu ini seperti layam mutua layah ya gitu. Ada tapi eksistensinya kok tidak terlampau kelihatan. Misalnya soal penindakan terhadap money politik. Setiap pilkada itu uang berseliweran di mana-mana. Tapi tingkat persentase yang bisa dieksekusi, bisa diproses itu cukup rendah. Nah saya juga khawatir ini juga akan berlaku terhadap pengawasan protokol kesehatan dalam kampanye di tengah pandemi ini. Jadi memang Bawaslu ini relatif harus sering jemput bola dan relatif lebih serius memang sebagai penyelenggara gitu. Yang kedua tentu ini juga sangat terkait dengan iman politik para kandidat ya. Bahwa harus dipastikan bahwa mereka ini jangan pernah berkerumun dan melanggar undang-undang yang sudah ditetapkan. Ini bukan soal kalah menang, tapi ini menyangkut hidup dan kemanusiaan. Di Depok misalnya, sekarang kan relatif agak landai. Sebelumnya itu merah, sekarang oranye. Jangan sampai gara-gara melanggar aturan protokol kesehatan. Di masa kampanye pilkada ya, merah lagi gitu ya. Merah lagi ataupun bisa jadi hitam. Ini yang saya kira bahwa
politik itu ya adalah nomor 2, yang utama tetaplah kemanusiaan dalam konteks ini, Mas Bayu. Iya. Ini yang saya kira memang butuh satu rekayasa yang cukup luar biasa dari berbagai kandidat. Menang itu adalah tujuan utama, Iya. tapi jangan sampai mengorbankan segala-galanya. Kita sangat mencintai Indonesia ini dengan segala kerendahan hati. Makanya iman politik, komitmen dari berbagai kandidat ini bukan hanya sebatas lip service, tapi dia harus garis instruksional dari atas ke bawah, sehingga relawan tim sukses, para Ya. jubir, tidak boleh ada yang kerumunan. Makanya kalau bisa gitu ya, pertemuan-pertemuan yang dibatasi 50 orang bisa dikurangi dan lebih banyak door to door, kan lebih enak, lebih berkomunikatif dengan masyarakat gitu. Sehingga bukan hanya soal protokol kesehatan yang bisa dilaksanakan, tapi ini sangat direct menyampaikan pesan politik. Bahkan kalau bisa janji politiknya nggak usah muluk-muluk para kandidat ini. Ya. Cukup ngomong kalau jadi kepala daerah akan ada bansos, ada yang tunai, ada non tunai gitu ya, ada yang kemudian pendataan dan distribusinya itu dilakukan secara transparan dan lain-lain. Nggak perlu ngomong yang muluk-muluk, karena kita juga tidak pernah tahu pandemi ini selesainya kapan gitu ya. Jadi ngomong sesuatu yang hanya terkait dengan penanganan corona, infrastruktur, perbaikan ekonomi misalnya, ya mungkin bisa menjadi tawaran-tawaran isu yang kesekian kalinya. Tapi yang utama adalah bagaimana menyelami kehidupan mereka yang sangat sulit menghadapi corona. Ekonomi mereka luluh lantah gitu ya, takut ketemu orang. Kemudian muncul distrust sosial karena satu sama yang lain saling curiga, saling takut menularkan virus itu, Mas Bayu. Dua hal itu yang saya kira penting. Ya, baik. Saya akan minta tanggapan nanti dari Mas Imam dan juga ke Pak Pradi berkaitan dengan masa ini. Bisa dikontrol atau tidak untuk tidak melakukan pelanggaran begitu. Tapi usai jeda nanti menjawabnya. Kami akan jeda dulu, tetap bersama kami.